buah mangga, buah pepaya. Salam bahagia untuk Anda semua dari komunitas Postulat Novisiat CB Yogyakarta. Apapun yang disentuh olehnya menjadi muda, menjadi baru, dan dipenuhi hidup. Dia hidup dan ingin agar engkau hidup. Demikian sepenggal kalimat dari Kristus Vivit, pesan dari Paus Fransiskus untuk kita semua, khususnya kita orang muda. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih berada di tengah-tengah orang muda yang sedang terbang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan saya melihat mereka berjuang untuk membiarkan mimpi-mimpinya berkembang dan berusaha mengambil keputusan. Berikanlah pada diri kalian yang terbaik dalam hidup, bukalah pintu-pintu kandang dan terbanglah. Tolonglah jangan kamu pensiun sebelum waktunya. Demikian, ada 6 postulan yang akan memasuki masa novisiat dalam kongregasi kami. Mereka berenam memiliki sejarah panggilannya masing-masing. Mereka disentuh olehnya melalui keluarga, guru, katekis, dan perjumpaan-perjumpaan dengan siapa saja yang membuat mereka mengenal hidup religius sebagai salah satu pilihan untuk mengikuti Yesus. Ceritanya unik dan sangat personal. Selanjutnya, saya juga bersyukur boleh menemani ketujuh novis yang akan mengikrarkan gaul. Mereka dengan tekun belajar berproses untuk menghidupi nilai-nilai religius dengan segala aspeknya, baik dalam hidup doa, hidup bersama, hidup kerasulan, dan bahkan juga sebagai manusia seksualitas. Mereka menekuni panggilan ini dengan gembira, dengan sukacita. Pesannya untuk kita semua, mereka mengalami begitu mengagumkan karya Tuhan di dalam hidup mereka dan hidupnya sebagai balasan atas cinta Tuhan kepada mereka. Seperti refleksi Bunda pendiri kami, Bunda Elizabeth. Ini semua kami ceritakan karena rasa terima kasih bahwa di rumah ini dipanggil untuk hidup membiara. Demikian, selamat menyaksikan sharing-sharing dan refleksi para postulan dan novis di dalam mewujudkan mimpi-mimpinya dan belajar untuk mengambil keputusan di dalam hidupnya. Tuhan memberkati dan kita saling mendoakan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di komunitas Postulat CB. Sekarang kita akan mendengarkan kisah panggilan dari teman-teman postulat nih. Halo Novi. Halo. Oh, berasal dari mana nih? Saya dari Sulawesi Tenggara. Oh, berasal dari Sulawesi Tenggara. Saya boleh bertanya tidak? Boleh banget. Bagaimana sih kisah panggilan kamu sehingga kamu bisa memasuki masa pembinaan di tempat ini? Pertanyaan yang luar biasa. Oke, baik. Kisah panggilan saya itu mulai dari kecil ya. Saya itu sudah memiliki benih-benih panggilan. Tetapi masuk SMP itu saya sudah mulai pudar karena kondisi dan situasi keluarga yang membuat saya ragu. Tetapi saya kembali dikuatkan karena saya kembali melihat karya-karya Tuhan yang ada di dalam diri saya. Saat saya ingin berangkat ke Jogja, saya memiliki pergulatan yang sangat berat, yaitu ayah saya tiba-tiba sakit. Nah, mulai dari situ saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya jika Engkau benar-benar memanggil saya untuk menjadi alat-Mu, maka sembuhkanlah ayah saya. Ternyata Tuhan mengabulkan doa saya dan setelah saya berdoa beberapa hari, Tuhan mengabulkan dan ayah saya sembuh. Setelah ayah saya sembuh, ayah saya mengizinkan saya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Dengan semangat dan doa dari orang tua dan keluarga, saya berani untuk menjawab ya dengan panggilan Tuhan. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali kisah panggilanmu. Terima kasih banyak, Novi. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan melanjutkan mendengarkan kisah panggilan dari teman kita berikutnya. Jadi teman-teman, setelah kita mendengarkan kisah panggilan dari Saudari Novi, sekarang kita akan mendengarkan kisah panggilan dari Saudari Rahel. Halo Rahel. Halo. Apa kabar? Baik. Saya mau
kisah panggilanmu nih? Boleh dibagikan toh? Boleh. Awalnya saat saya menonton video TikTok, muncul video tentang beberapa suster yang hendak memakai kerudung biara. Dari situ, saya mulai tertarik tetapi masih saya tutupi. Anehnya, ada salah satu romo yang mengetahui keinginan saya dan beliau menyarankan beberapa kongregasi kepada saya. Tetapi saya menolak karena saya tidak tertarik dan saya memutuskan untuk mencari sendiri kongregasi yang saya inginkan. Namun, selama 1 tahun saya berada dalam kebingungan karena saya tidak mendapatkan kongregasi yang saya inginkan. Sehingga hingga saat saya kelas 3 SMA, saya memberanikan diri untuk menyampaikan keinginan saya kepada keluarga. Keluarga langsung menyarankan saya untuk memilih kongregasi CB dan menyarankan saya untuk membuka website Suster CB. Awalnya saya tidak langsung membuka website Suster CB, tetapi saran dari keluarga membuat saya terus kepikiran. Akhirnya saya membuka website tersebut dan saya langsung tertarik dengan karya-karya Suster CB dan kebersamaan para suster melalui foto yang tertera di dalam website tersebut. Setelah membuka website tersebut, saya langsung memberanikan diri untuk menghubungi salah satu suster CB. Dan anehnya, suster tersebut langsung merespon saya dengan begitu cepat. Dalam perjumpaan melalui chat tersebut, membuat saya semakin yakin untuk memilih kongregasi CB. Dan dalam kebingungan, saya merasa bahwa Tuhan sungguh menyertai saya dalam proses panggilan saya. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali kisah panggilanmu. Terima kasih banyak Rahel. Terima kasih. Baik teman-teman, setelah mendengarkan dari saudari Rahel, kita juga akan mendengarkan dari teman postulan yang lain nih. Cus. Halo Nisa. Halo Luis, Apa kabar nih? baik banget. Wah, kami boleh mendengarkan kisah panggilanmu nggak nih? Boleh dong, Boleh diceritakan toh? boleh banget. Awalnya setelah lulus SMK saya merasa sangat bingung saya mau lanjut di mana. Soalnya kalau kuliah juga takut otak nggak sanggup, terus kalau kerja nggak tahu mau kerja di mana gitu. Saya sangat bingung waktu itu. Lalu setelah itu setelah merasa bimbang dan ragu berbulan-bulan, saya diajak oleh para suster dan para romo untuk mengikuti pelayanan misa di berbagai stasi yang terpencil. Di situ saya melihat pelayanan mereka yang tanpa batas serta kerendahan hati sangat nyata saya rasakan dalam diri para suster dan para romo yang melayani dengan penuh sukacita. Dari situlah muncul keinginan dalam hati saya untuk mencoba menanggapi panggilannya dalam biara. Lalu setelah pulang dari pelayanan itu, saya memberanikan diri untuk meminta izin dari keluarga. Tetapi saya agak sulit mendapatkan izin dari keluarga mama karena keyakinan yang berbeda. Dari peristiwa pelayanan tersebut, saya merasakan bahwa Tuhan memanggil setiap orang itu dengan latar belakang yang berbeda-beda serta unik begitu. Jadi setelah dari pelayanan itu, saya mencoba untuk menanggapi panggilannya dalam biara dan saya merasa bahwa saya sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk menerima dan memahami latar belakang keluarga saya, dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk menanggapi panggilannya dalam kongregasi CB. Terima kasih. Wah, terima kasih Nisa. Sekarang kita akan mendengarkan kisah panggilan dari teman berikutnya. Nah, kita sudah ketemu dengan satu teman kita lagi nih. Kita akan mendengarkan kisah panggilannya. Halo. Halo. Siapa namamu? Trin. Wah, kamu dari mana nih? Saya dari Keuskupan Agung Makassar. Wah, kami boleh mendengarkan kisah panggilanmu enggak nih? Boleh dong. Panggilan untuk menjadi seorang suster itu muncul ketika saya mengalami kebingungan. Dimana waktu itu kan sudah kelas 2 SMA. Terus saya bingung mau kemana ya, bentar lagi lulus. Nah, dalam kebingungan itu tiba-tiba Tuhan menunjukkan jalan untuk menjadi seorang suster dengan cara mengingatkan saya dengan cita-cita saya waktu kecil. Nah, dan di situ saya merasa aneh karena ketika benih panggilan itu muncul, tiba-tiba Romo Paroki memberi informasi kalau nanti ada para suster CB yang datang melakukan promosi panggilan di paroki saya. Di situ saya sempat kaget karena kok bisa ya di saat-saat benih panggilan itu tumbuh, dan di saat itu juga ada suster yang melakukan promosi panggilan di paroki saya. Di situ saya sangat merasa bersyukur karena bisa mengikuti pertemuan bersama para suster CB.
Dan juga ketika setelah mengikuti pertemuan dengan para suster, saya merasa langsung jatuh cinta dengan kongregasi CB. Saya merasa jatuh cinta karena melihat para suster yang begitu rendah hati mau melakukan pelayanan dengan tulus, dan juga yang bikin saya tersentuh lagi ketika melihat para suster yang dengan setia melakukan pelayanan, terlebih kepada mereka yang di bagian pelosokan. Dan di situ hati saya langsung tergerak, ingin ikut bergabung melayani orang-orang di pelosokan. Dan ketika itu juga saya merasa mungkin ini rahmat Tuhan yang betul-betul Tuhan berikan kepada saya untuk menjadi pelayan dengan cara menggabungkan diri ke kongregasi CB. Dan juga saya merasa bersyukur karena Tuhan menganugerahi saya dengan rahmat keberanian untuk menanggapi panggilan Tuhan. Wah, terima kasih Saudari Tri. Terima kasih. Baik teman-teman, itu dia kisahnya. Sekarang kita akan lanjut ke teman berikutnya. Halo Lucy. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Wah, boleh nggak sih kami dengar kisah panggilanmu? Boleh dong. Benar. Kisah panggilan saya itu unik. Iya, Saudari. Ya, awal tahun 2022 kemarin saya pernah menanggapi panggilan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya pun meninggalkan panggilan saya tersebut karena pergulatan dan pengolahan saya yang belum saya terima. Nah, seiring berjalannya waktu, kurang lebih 2 tahun di rumah, saya tidak melakukan apa-apa, hanya di rumah, kerja pun tidak ada niat. Terus pada suatu hari suara Tuhan itu kembali memanggil saya, tetapi saya kembali menolak. Dan setiap saat panggilan Tuhan itu selalu terdengar melalui para romo dan juga keluarga-keluarga saya. Tetapi lagi dan lagi saya tetap menolak. Hingga pada suatu ketika saya dipilih untuk mengikuti animasi panggilan sedunia yang diadakan oleh KVKPAN tempat saya. Terus dari situ panggilan saya semakin kuat dan juga berkobar-kobar untuk menanggapi panggilan Tuhan, karena selama saya di rumah itu mungkin bisa dikatakan ada kekosongan dalam diri saya. Terus dari situ saya mengenal beberapa kongregasi, tetapi saya tidak ada niat untuk mengenal lebih dalam tentang kongregasi tersebut. Nah, hingga suatu ketika saya mencoba menghubungi Suster Hania CB, dan Suster Hania memberikan kesempatan kepada saya hingga diperbolehkan untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam kongregasi CB. Nah, alasan mengapa saya memilih kongregasi CB karena saya pernah menjalani pembinaan di tempat ini dan mengenal sedikit demi sedikit kongregasi CB. Dan juga para suster CB itu terbuka kepada orang muda untuk menanggapi panggilan Tuhan begitu. Nah, tema yang saya ambil ketika saya disuruh refleksikan itu pelajaran terbaik adalah pengalaman. Nah, kalau boleh saya tahu kisah panggilan Luisa ini bagaimana? Jadi saya ini sejak kecil ingin sekali untuk menjadi suster. Nah, setelah lulus SD, saya berkeinginan untuk tinggal bersama para suster di sebuah asrama. Tetapi waktu itu orang tua saya tidak mengizinkan karena ya bilang karena saya ini masih kecil, seperti itu. Lalu setelah lulus SMP, ternyata keinginan untuk tinggal di asrama itu masih ada. Lalu saya mencari sebuah kongregasi yang mempunyai sebuah asrama. Ketika saya sudah menemukannya, ternyata biayanya tidak mendukung. Jadi saya mengurungkan niat saya untuk tinggal di asrama. Tapi tiba-tiba Romo Paroki mengajak saya berkunjung ke keuskupan. Setelah selesai acara di keuskupan, saya diajak mampir ke sebuah biara, yaitu biara CB. Ketika saya sampai ke biara CB, saya langsung jatuh hati dan terpikat dengan keramah tamahan para suster, kesiapsediaan para suster, dan keterbukaan para suster dalam menerima tamu. Saya juga tertarik dengan adanya asrama di biara tersebut, dan saya memutuskan untuk tinggal di asrama CB. Ketika saya sudah bergabung, berdinamika, dan berproses bersama para suster CB di sana, ternyata saya hanya bertahan 2 tahun saja. Setelah saya keluar dari asrama,
saya sudah tidak terpikirkan lagi untuk menjadi seorang suster. Tapi ternyata Tuhan itu berkehendak lain. Ketika selesai ujian sekolah, keinginan untuk menjadi seorang suster ternyata muncul begitu kuat. Dan saya mencoba menanggapi panggilan Tuhan di kongregasi CB. Karena saya mengingat kembali keterbukaan para suster, keramah tamahan, dan kesiapsediaan para suster dalam melayani sesama. Dari situ saya memberanikan diri untuk menghubungi salah satu suster CB dan memberanikan diri menjalani pembinaan di kongregasi CB. Walaupun saya sering ragu, tetapi Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan dengan caranya yang sangat luar biasa, yang membuat saya yakin dan teguh untuk selalu menanggapi panggilannya. Kita sudah mendengarkan cerita dari teman-teman nih. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari para suster novis. Mana ini, ada suster tidak ini di sini? Halo suster. Ya ampun, Aduh, apa kabar? Saya baik sekali suster. Suster, saya lupa nama suster siapa ya? Nama saya Suster Adelita dari Kuskupan Agung Jakarta. Wah, suster, saya boleh minta tolong nggak suster? Nggak tahu apa. Tolong dong antar kami nih ke novisiat. Kami mau mendengarkan cerita para suster. Dengan senang hati. Ini dengan penonton ini. Iya dong. Oke, ayo kita jalan yuk. Halo, selamat datang di komunitas postulat novisiat CB. Teman-teman, semuanya mau tahu cerita kami di sini? Yuk ikutin aja. Ya, ini adalah kapel di mana para suster dan juga para postulan berproses untuk membina diri dan juga berdoa di dalam spiritualitas CB. Mau dengar ceritanya? Yuk kita ikutin aja. Ini dengan suster siapa? Suster Francisco Dari Kuskupan Agung Medan. Suster, boleh nggak cerita sedikit pengalaman suster untuk menghayati hidup doa juga spiritualitas kongregasi? Ya, terima kasih. Saya bersyukur dalam masa formasi ini diberi kesempatan untuk belajar menghayati hidup doa dan spiritualitas kongregasi CB, yaitu spiritualitas si Suster Salib. Awalnya hidup doa bagi saya meminta, memohon, bahkan menuntut Tuhan untuk memberi apa yang saya inginkan dan harapkan. Namun dalam masa formasi ini, sekarang makna hidup doa menjadi sebuah sarana bagi saya untuk membangun relasi yang intim dengan Yesus yang tersalib, yang mencintai saya tanpa batas dan mencurahkan kerahimannya bagi saya melalui pengalaman bersama kedua orang tua saya, keluarga saya, dan juga komunitas, serta setiap pribadi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Hidup doa juga menjadi sarana bagi saya untuk mengenali diri saya lebih dalam, mengenali sesama dan juga Tuhan yang mencintai saya dengan seutuhnya. Juga hidup doa seperti ekaristi, meditasi kontemplasi, refleksi, diskresi, devosi, dan juga doa bersama dalam komunitas bukan menjadi sebuah aktivitas semata, melainkan sebuah kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, sehingga saya dimampukan untuk memberikan diri saya, mencintai diri saya, sesama, dan juga Tuhan yang lebih dulu mencintai saya melalui komunitas dan juga karya kerasulan. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Suster Francisco. Berarti hidup doa yang menguatkan suster di dalam menjalani panggilan ya? Ya, Nah, saya dengar panggilan itu kan gak hanya sendiri ya suster? ya. Jadi sekarang kita mau dengerin ceritanya suster yang akan bercerita tentang pengalaman hidup berkomunitas. Mari! Halo suster! Ini kita ada di ruangan apa nih? Di ruang rekreasi. Ya, seperti lukisan ini ya, Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Tempat ini juga menjadi tempat para suster untuk saling berjumpa, saling mengunjungi. Betul sekali. Nah, ini dengan suster siapa? Saya Suster Andrea. Saya dari Kalimantan Selatan. Suster Andrea, bagaimana pengalamannya belajar hidup bersama di komunitas? Baik, terima kasih. Saya akan membagikan pengalaman hidup bersama di komunitas sebagai anugerah dan tanda kehadiran Tuhan, serta pengalaman saya diterima dan dicintai apa adanya. Saya merasa bersyukur dan kagum karena hadir di tengah-tengah komunitas yang beraneka ragam latar belakang keluarga, karakter, budaya, bahkan bahasa. Namun pengalaman perbedaan dan konflik di komunitas ini, baik itu perbedaan ide, perbedaan karakter, kesalahpahaman, dan juga kurangnya komunikasi, justru
mengajak saya untuk semakin rendah hati, mau mendengarkan, menghargai, memahami, mengampuni, serta terbuka untuk menerima ide-ide, untuk saling berkolaborasi satu dengan yang lain, sehingga saling memperkaya dan semakin saling mengenal juga. Dan pengalaman kekuatan yang saya timba dari hidup bersama ini juga saya dapatkan dari berbagai kebersamaan, secara khusus dalam doa bersama, memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah hidup bersama, serta menimba kekuatan dari Yesus yang tersalib yang memampukan saya untuk berjalan bersama sebagai komunitas. Saya sungguh merasakan bagaimana hidup bersama ini mendukung saya dalam pelayanan saya kepada sesama. Dan sekian dari saya sharing pengalaman hidup bersama. Terima kasih Suster Andre. Terima kasih. Ada satu hal lagi ya. Apa itu Suster Ade? Yang khas dengan cara hidup membiara ini adalah kaul-kaul. Betul. Ketiga kaul. Sekarang kita mau dengarkan sharing tentang ketiga kaul. Ya, dengan saya sendiri di sini, Suster Adelita. Setelah kita mendengarkan cerita bagaimana menghayati hidup doa, juga hidup berkomunitas, sekarang saya ingin berbagi pengalaman bagaimana menghayati ketiga kaul di dalam hidup membiara. Ketiga kaul ya, awalnya tuh mendengar kata kaul tuh aneh, bingung apa sih kaul itu. Tapi setelah memasuki masa pembinaan sebagai seorang calon religius, saya tuh kayak, wah ternyata kaul itu sangat indah. Memaknai dan juga menghayatinya sebagai ungkapan syukur, juga persembahan diri. Jadi hidup membiara itu menjadi salah satu jalan menuju kekudusan, bagaimana saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan secara bahagia dan juga dengan bebas. Nah, di dalam proses juga saya menyadari ternyata kaul itu adalah rahmat yang perlu saya mohonkan setiap hari gitu. Tanpa Tuhan saya tidak bisa gitu menghidupi ketiga kaul itu, kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Setelah saya menyadari bahwa Yesus tersalib sendiri yang memilih dan memanggil saya, mencintai saya sejak saya dalam kandungan hingga saya sebesar ini, saya menyadari gitu ternyata cinta Tuhan itu juga yang memampukan saya untuk mencintai siapa saja, mencintai semua orang tanpa terbatas satu atau dua orang. Sehingga cinta yang lepas bebas ini menjadikan saya mampu untuk melihat setiap pribadi sebagai pribadi sendiri yang dihadirkan oleh Allah. Dan ketika menyadari Tuhan sendiri yang hadir, saya menyadari bagaimana mencari kehendak Tuhan di dalam keseharian saya yang rasanya biasa aja gitu, melalui hidup doa, refleksi. Jadi itu yang menjadi fondasi utama di dalam menghayati kaul. Selain itu, dalam menghayati kaul juga pentingnya hidup berkomunitas. Komunitas yang mendukung juga memperlancar kita dalam menghayati ketiga kaul. Lalu dalam menghayati kaul ketaatan, ya bukan sekadar taat kepada pribadi, tetapi melihat bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kehendak melalui pribadi itu. Sehingga itu yang memampukan saya untuk memberi diri. Kekurangan saya, kelebihan saya, kemampuan saya, itu bisa saya berikan dengan terbuka bahwa menjadi sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya menyadari bahwa hidup saya ini adalah anugerah yang cuma-cuma yang Tuhan percayakan kepada saya, sehingga tidak ada apa-apa lagi yang saya cari selain kerajaan Allah yang bisa saya temukan di dalam wajah-wajah Kristus yang menderita. Itu saja dari saya, cerita bagaimana menghayati kaul-kaul di dalam hidup religius. Sekarang kita lanjut dengar cerita tentang bagaimana menghayati hidup doa, komunitas, dan juga kaul-kaul di dalam karya kerasulan kongregasi, secara khusus kongregasi CB. Ya, ikut! Ya, sekarang kita ada di ruang perpustakaan. Tempat ini menyimpan banyak buku-buku yang bisa dibaca. Nah, salah satunya ada sudut kongregasi di sini. Ya, ada Suster Aprilia. Ya, Suster dari mana asalnya? Saya berasal dari Uskupan Agung Palembang. Suster sekarang ada di corner kongregasi. Ya. Jadi saya mau bertanya nih, di sudut kongregasi ini bagaimana Suster belajar mengenal juga menghayati hidup di dalam karya kerasulan kongregasi? Oke, terima kasih Suster Adelita. Selama masa pembinaan, pertama-tama saya menghayati karya kerasulan mulai dari komunitas, melayani satu sama lain para suster yang ada di komunitas. Mulai juga dari hal-hal sederhana, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan melakukan hal-hal sederhana lainnya. Selain itu, saya juga bersyukur karena saya boleh belajar mengenal karya kerasulan kongregasi, khususnya dalam karya kesehatan dan juga pendidikan. Dan melalui karya itu, saya diajak untuk keluar dari rasa takut dan rasa kurang percaya diri. Melalui perjumpaan dengan
peserta didik, Bapak Ibu guru, saudara-saudari yang sedang sakit, dokter, perawat, dan juga mitra kerasulan. Saya akan membagikan salah satu pengalaman yang mengesan dan juga berharga bagi saya, yaitu ketika saya menjalani belajar di rumah sakit. Saya itu sebenarnya takut dengan orang meninggal. Ketika menghadapi itu rasanya deg-degan. Suatu saat saya diminta untuk diberi kesempatan untuk membantu merawat saudara-saudari yang meninggal. Dan ketika saya mengalami itu, ketika saya menyentuh, sungguh rahmat Tuhan yang membantu saya, dan saya menjadi berani, ketakutan itu seketika hilang. Dan pada saat itu saya sungguh percaya bahwa penyelenggaraan ilahi akan memampukan saya, akan menyertai saya. Kini di dalam diriku tinggal kepercayaan yang kuat pada penyelenggaraan ilahi. Itu suster. Terima kasih suster Aprilia untuk ceritanya yang mengesan dan juga profesional. Nah, salah satunya di dalam karya kerasulan kongregasi itu ada aspek sosial pastoral. Sekarang kita akan mendengarkan kisah dari seorang suster yang akan bercerita bagaimana pengalamannya di dalam hidup dalam sosial pastoral kongregasi. Ini suster siapa? Saya Suster Cecilio, saya dari Keuskupan Agung Makassar. Iya, Suster Cecilio ini punya banyak pengalaman di dalam sosial pastoral. Sedikit aja kemarin waktu orientasi ya. Ya, gimana Suster? Boleh sedikit bercerita pengalamannya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selama menjalani masa formasi selama 3 tahun di tempat ini, saya merasa bersyukur dan bahagia karena diberi kesempatan untuk melayani bersama dengan anak-anak, kaum muda, orang dewasa, dan bahkan lansia. Melalui karya-karya ini, saya juga belajar di panti asuhan, di asrama-asrama yang dikelola oleh para suster CB, rumah retret, dan juga di Santa Ana bersama dengan eyang-eyang, dan juga rumah di sekitar masyarakat, di sekitar novisiat. Pada saat ini saya juga merasa bersyukur melalui pengalaman yang sangat berkesan bagi saya ketika belajar melayani di pos orientasi. Ketika itu di rumah retret, saya sungguh sangat bersyukur Tuhan membantu saya keluar dari rasa takut saya, keluar dari zona nyaman untuk percaya diri, mendampingi anak-anak yang ingin retret dan juga berbicara di depan mereka, yang sungguh membuat saya merasa Tuhan menyertai saya dalam kepekaan saya mendengarkan mereka yang ingin bercerita dan juga mendoakan para lansia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. Dan tentunya di dalam proses selama 3 tahun ini, Tuhan juga menghadirkan orang-orang baik yang menjadi formator saya, para suster dan juga saudara-saudari yang pernah saya jumpai, yang sungguh membuat saya merasa bersyukur bahwa mereka unik dan sangat dicintai oleh Tuhan. Begitu suster. Wah, terima kasih Suster Cecilio untuk sharing dan pengalamannya. Sekarang kita akan menuju ke aspek yang lebih luas, yaitu gereja dan masyarakat. Kita teleportasi yuk. 1, 2, 3. Wah, luar biasa teleportasi kita ini. Ya, sekarang sudah beda orang. Ini dengan siapa ini? Perkenalkan, saya Suster Agnesin dari Keuskupan Agung Makassar. Halo Suster Agnesin. Suster, bolehkah kami mendengarkan sedikit cerita dari Suster bagaimana Suster belajar menghidupi aspek religius di gereja dan masyarakat? Dengan senang hati. Mari. Pengalaman saya dalam hidup gereja dan masyarakat yang mengesan adalah sukacita akan perjumpaan di dalam pelayanan di tengah umat dan masyarakat. Selama menjalani masa formasi melalui kongregasi dan komunitas postulat novisiat, saya banyak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan di gereja dan masyarakat. Misalnya doa lingkungan bersama, doa rosario bersama, kegiatan OMK bersama, lalu juga mengunjungi para lansia di sekitar masyarakat, dan juga pengalaman di komunitas Mandrehe Nias. Saya bersyukur dapat mengalami perjumpaan dan dinamika dengan mengunjungi umat di stasi-stasi yang merindukan perayaan Ekaristi dan dapat melihat serta merasakan kehidupan sosial dan masyarakat yang ada di sana. Berkat pengalaman-pengalaman tersebutlah kehadiran menjadi bermakna bagi saya sebagai tanda kasih Tuhan dalam hidup saya dan juga bagi sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa. Berarti di dalam panggilan ini, karena panggilan Suster bisa sampai Nias? Iya. Dari Makassar ke Nias, luar biasa. Suster, BTW ini apa ya? Ini lonceng yang dari Belanda. Wow, lonceng dari Belanda. Tahu nggak, katanya ini tuh 50 kilo loh.
bapaknya ngangkat-ngangkat ini, wah luar biasa suster-suster kita ya, sangat menghayati kau menjaga gitu, menjaga barang-barang hingga menjadi punya nilai sejarah yang luar biasa dan terkenang juga untuk kita semua. Itulah. Semangat Suster Agnesin. Oke. Setelah dari gereja dan masyarakat, sekarang kita akan masuk ke aspek yang jarang dibicarakan tapi sebenarnya teman-teman tahu itu aspek yang sangat penting. Jadi kita dengerin ceritanya aja. Yuk. Iya, luar biasa ya, bagus banget bunganya. Cantik ya. Ini adalah bunga air mata pengantin. Seperti manusia biasanya ya, kita juga punya yang namanya seksualitas. Seksualitas itu ternyata sangat indah ya. Ini dengan suster siapa nih? Suster Tias, Suster Tias dari Keuskupan Agung Jakarta. Suster, ini adalah aspek yang terakhir dan juga penting gitu, jarang dibicarakan. Bagaimana Suster Tias dalam pengalamannya belajar menghadapi seksualitas sebagai kaum religius? Pasti kita belajar dong ya. Ya. Gimana ceritanya Suster? Terima kasih Suster Adelita. Baik, pengalaman saya dalam menghayati seksualitas di dalam proses pembinaan saya dengan penuh syukur dan bahagia. Pengalaman saya di dalam masa formasi ini, saya mengalami banyak pemahaman baru dari kemurahan hati kongregasi melalui kursus bina awal, kubina, KGN, kursus gabungan novis, orientasi, serta studi pribadi di komunitas. Awalnya mendengar kata seksualitas, pemahaman saya hanya sekitar hubungan intim dan bersifat tabu. Namun selama proses pembinaan ini, selama 3 tahun ini, saya mengalami cinta yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang tersalib. Dan pengalaman dalam berelasi di Kubina, KGN, orientasi maupun di komunitas sendiri, saya mengalami bagaimana Tuhan membentuk diri saya untuk mencintai, mengampuni, serta menerima kekurangan dan kelebihan diri saya. Dan saya juga belajar bagaimana Tuhan membentuk diri saya untuk tidak hanya berelasi dengan siapa saja secara jasmani, tetapi juga bagaimana berelasi secara intim dan personal dengan Yesus yang tersalib. Dan saya sungguh bersyukur dalam pengalaman ini seksualitas mengundang diri saya bukan hanya berpikiran negatif. Melalui seksualitas ini menjadi kesempatan dan anugerah untuk diri saya, daya yang menyucikan dan menguduskan diri saya di dalam pelayanan, serta proses pembentukan diri saya menjadi totalitas, murah hati, sederhana di dalam pelayanan di hidup sehari-hari. Itu saja dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa Suster Tias pengalamannya di dalam belajar menghayati hidup religius dan juga berdampingan dengan seksualitas kita sebagai manusia ya. Ternyata Suster juga pernah jatuh cinta ya? Pernah juga. Jadi ya Suster ya juga jatuh cinta. Justru pengalaman jatuh cinta itu memberikan kita gambaran gimana caranya mencintai. Suster kalau jatuh cinta rindu kan dulu waktu di luar? Rindu. Kayak kalau lama nggak ketemu Yesus tuh rindu nggak? Rindu. Itu ya kayaknya kita jatuh cinta ya dengan panggilan kita itu. Jadi seksualitas kita ingin bersatu dengan Yesus yang tersalib. Iya, oke Suster. Terima kasih banyak ceritanya ya Suster. Terima kasih. Nah, kita sudah ada di penghujung acara. Penghujung video kita. Sekarang kita sudah mendengarkan cerita dari para suster novis bagaimana menghayati 7 aspek dalam hidup religius. Nah, karena sudah selesai nih, tugas saya sudah selesai kan? Saya kembalikan kepada Suster Yasita. Sekian sharing dari teman-teman postulan dan novis. Bagi teman-teman yang juga tergerak hatinya untuk menanggapi panggilan Tuhan, silakan menghubungi kontak di bawah ini. Kita saling mendoakan.